Halo guys, bisa kita mulai nih. Zaz, gimana Zaz? Sorry Boleh banget. Mas, kita mulai aja. Halo guys, jadi nggak kerasa ya, udah di webinar kita ya selang keberapa nih? Ketiga ya Zaz ya. Waktu itu udah ada 2 webinar lain yang kita udah selenggarakan ya. Jadi ada addressing data talent qualification gap sama juga Indonesia Data Fields Outlook. Mostly karena kita mau memberikan landscape gitu buat teman-teman terkait dengan pekerjaan di bidang data itu seperti apa sih gitu ya, dari sisi opportunity-nya seperti apa gitu kan, terus dari sisi outlook seperti apa, terus kayak gap-nya seperti apa ya. Jadi memang banyak yang mengeluhkan ya tentang gap itu gitu, dan dari sisi ini kalau aku lihat dari sisi populasi orang yang ikut apply ke job itu juga ditemukan bahwa terjadi oversupply talent gitu di entry level. Jadi mungkin dari situ kita juga pengen gitu menutup gapnya, membuat jembatan gitu ya, membuat bridge. Jadi dari situ kita inisiatif bikin webinar untuk nge-spread awareness yang mostly tujuannya ya ke program akademi gitu ya guys. Tapi nanti mungkin kalau kedepannya inisiatif itu bisa jadi satu platform atau apapun itu, ya kita pasti akan work till our best lah gitu. Our best biar teman-teman ini bisa mengakses gitu ya semua learning materials gitu kan, practical experience itu dengan inklusif gitu, alias semua bisa mengakses ya. Karena kan kita tahu ya sekarang sebenarnya learning reference itu bisa kalian temukan di mana-mana. Cuman dari sisi kalau praktek gitu ya, misal teman-teman nggak punya temen nih gitu, nggak punya mentor gitu kan, akhirnya agak sedikit abu-abu ya dari sisi, ntar gue kerja ngapain sih? Apakah portofolio gue udah cukup gitu kan? Apakah yang gue pelajarin itu udah uh, sesuai gitu ya dengan yang dibutuhkan? Karena apa? As far as I know, pasti pekerjaan entry level itu ini juga berat gitu ya. Karena apa ya? Learning curve-nya steep. Mungkin tanpa panjang lebar lagi ya, gitu kan. Aku juga jelasin dikit tentang blank space karena ya itu tadi kita pengen nge-build bridge gitu antara data talent itu sama industri kayak gitu. Jadi blank space ini adalah tech company yang based on Bali dan Jakarta gitu ya. Kita develop data talents, provide data talents, dan build and do research about gimana sih sebenarnya best practice dari data engineering dan data science itu di Indonesia. Karena kan kita tahu ya bahwa relevansi dari kurikulum gitu kan, terus practical practical materials gitu ya, terus habis itu tools, framework yang dipakai itu jangankan 5 tahun gitu ya, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun udah beda lagi, baru ada yang baru kan. Nah kayak gitu, mungkin itu juga jadi concern kita, di mana teman-teman harus stay relevant gitu dengan perubahan yang sangat dinamis gitu ya. Terus dengan collective experience di data science, data engineering, dan AI gitu. Jadi tim kita meng-ensure atau yakin bahwa kalian bakal dapat base data engineers dan data engineering serta data science gitu. Dari sisi praktis dan problem, dan mungkin ya dari situ bisa diharapkan gitu ya, teman-teman itu bisa membuat satu portofolio yang meaningful gitu, yang bisa attract the industry buat nge-hire teman-teman. Terus itu mungkin Jas, sekarang ya, mungkin dari speaker-nya gitu, ada Mas Hanif sama Mbak Stephanie gitu. Jadi kalau Mas Hanif ini Head of Data Doctor. Halo Mas Hanif, ini sekalian chit-chat kali ya? Ya, Ya, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal semuanya. Back then mungkin aku cerita sedikit ya Mas ya, kita ketemunya di mana ya nggak sih? Jadi aku ketemu Mas Hanif itu interview sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin karena satu dan lain hal sebenarnya kita cocok gitu kerja bareng. Tapi kayak ya mungkin satu dan lain hal lah gitu. Aku mungkin waktu itu nggak jadi setim sama Mas Hanif. Tapi setelah itu tetap keep contact ya kan, tetap keep changing ideas gitu kan, changing point of views. Dan kebetulan kemarin ada clubhouse juga kan, jadi kayak kita sering ngobrol sama teman-teman, dan aku merasa sih kenapa nggak informasi seperti ini tuh inklusif gitu. Jadi kayak orang-orang yang baru belajar, orang-orang data talents yang entry level, terus data talents yang build portfolio, harusnya dapat insight juga dari teman-teman yang udah di industri atau mungkin yang udah jadi head gitu kan, udah jadi hiring manager. Mungkin tanpa lama-lama sih, mungkin Mas Hanif boleh
dari kenalan dulu ya, terus nanti masuk ke materi. Silakan Mas Hanif. Boleh. Paling sekalian aja gimana? Sekalian aja ya, tunjukin slide-nya. Sekalian Mas. Sip. Oke, mantap. Oke, jadi salam kenal semuanya. Welcome to the webinar lah ya. It's a very interesting topic. Jadi aku akan mungkin ngomong dalam bahasa Inggris campur dengan bahasa juga lah ya. Karena mungkin aksen aku agak Melayu dikit. Jadi please try to kalau ada yang mau bertanya and all that, please let me know pas sesi ini. But essentially webinar ini kan topiknya how to become a great data talent kan. To me I think we want to push it further lah ya. Gimana kita mau menjadi an awesome data talent gitu. Okay, ini cuma permainan kata-kata aja, but I think all of us in this data field is trying to be someone awesome lah ya, gitu. Okay, so just a short introduction of myself. 3 poin aja lah ya, 3 poin based on my background, 3 poin based on my professional achievement itself, and then 3 poin berdasarkan my personal life. So in terms of background, my background is more towards statistics and mathematics. So I graduated from NUS. Dan ya udah 6 tahun lebih lah ya, I mean dalam bidang data ataupun lebih ke startup atau entrepreneurial experience di pelbagai negara. Because previously my role is more towards a regional role di Asia sendiri. So I've been working with digital businesses di Thailand, di India, di Australia dan juga di Jepang gitu. So in terms of maturity and all that, ya beda-beda lah ya di negara masing-masing gitu. And I was also part of this academy lah ya. Jadi makanya it was also quite interesting to see Dio doing something similar di Indonesia sendiri. Because being part of that program, it really expose you to the network, dari sisi skill set, dari sisi application ataupun dari sisi use cases di industri masing-masing gitu. So it's really an eye-opening experience even for myself. And it was an international class. So dari situ kita bisa lihat perkembangan dari Eropah, US dan juga Asia. Gimana sih, apa aja projek-projek data related project yang mereka lakuin gitu. So in terms of achievement itself, is more of like a certification kind of thing. But I'm very passionate about data science. So people call it AI, machine learning and all this. But intinya kayak data science. So because of that, I went through this course as part of the academy to get this part of a GAIN network lah ya. GAIN itu global AI network gitu. So I did 3 months assignment di The Hague, which is di Belanda. So based on that project itself, it fulfilled the criteria of you doing an external project di luar negara gitu. And the other two is more of my passion. So I'm very passionate about cloud ecosystem karena itu memudahkan kerjaan kita sebagai data professionals lah ya. I just going to say data professional, be it kamu data engineer, data analyst dan juga mungkin BI analyst dan segalanya. Cloud ecosystem is going to help you a lot lah ya. Gitu. So bukan iseng tapi based on my passion, I'm just taking this exam kayak solutions architect dan juga big data exam di AWS. Gitu. And my hobby, of course, I like to go around, travel a little bit, but now because of COVID, probably that's the least that I can do. Dan keduanya, I love learning new languages. I can speak German somewhat fluently atau bisa ngerti, but it has been so long because I did exchange semester there for about 4 months to 5 months, and materinya semuanya dalam bahasa Jerman gitu. So it was quite interesting yet challenging. So I pick it up slowly, but thankfully I passed everything. And then lastly, I'm into Netflix a lot lah ya. So I think everyone maybe spend their leisure time doing this as well. So I don't think it's something interesting or something new. Gitu. Okay. So next, these are my 3 talking points ya untuk hari ini. Just a short session untuk lebih ke sharing my thinking process lah ya, ataupun my pengalaman so far in this industry ataupun di Indonesia sendiri. Kenapa pentingnya kita being part of this journey lah. I call it a journey kerana siapa aja yang masuk ke domain data ini is a never ending journey lah ya.
Jadi be it you start off as a data analyst ataupun data scientist ataupun BI analyst dan segalanya, it's part of a journey and it's part of your career as well, and you are part of this community gitu. So kenapa sih penting untuk kita mulai ataupun being part of this journey itself? Terus keduanya kita mesti ada the right toolkit lah. Jadi kita mesti ada the right mindset ataupun dari sisi interviewnya gimana kita prepare ourselves, dan juga dari sisi technical skills apa sih yang dibutuhin gitu untuk mulai journey ini. Itu banyak sih pertanyaan ataupun soalan yang aku dapat lebih ke arah, aku mau jadi analis nih, apa ya yang harus aku lakuin gitu. Okay, so that's the second point. Then tiga, sustenance in choosing different path in this journey together. So di data community ataupun as a data professional ada sih jalur-jalurnya gitu ataupun path-path yang beda-beda. Sustenance ini lebih ke bekal lah ya, bekalannya apa aja gitu. Apa yang perlu kita bekalkan diri kita untuk menjalanin path-path di journey ini. Okay. So lanjut ya. So yang pertama, okay. So this is just a high level overview kenapa ini penting ya, karena based on comparison di Southeast Asia sendiri, Indonesia dan juga Vietnam, but Indonesia obviously is the biggest, has the biggest growth lah ya, potential growth ataupun forecasted growth dari sisi digital economies. Kenapa digital economies itu penting buat community data? Obviously karena semuanya udah digital, means all your data is going to be captured in one system, one way or another gitu. Okay. Cuman dengan ada datanya itu, gimana kita dapat insights ataupun dapat value dari data ini. So as you can see, Indonesia has the biggest growth ataupun forecasted growth in terms of digital economies. And sekarang, even with the COVID situation, is still growing. And even with this COVID situation, is growing even higher for some industry. Okay. So ini just an overview ataupun this is just a sort of a view di Southeast Asia, gimana sih Indonesia berbanding sama negara-negara yang lain. So generally it's an increase, but obviously for Indonesia it's still the absolute value is still a lot lah ya. Gitu. Okay. Itu dari sisi negaranya ataupun dari sisi value in terms of digital economies. Ini lebih ke kenapa data itu penting di dalam bisnis ini gitu, ataupun di mana-mana bisnis. Ya, jadi dari sisi data itu, of course, let's go from left to right lah ya. Jadi, of course, better decision making. You're no longer deciding, aku mau bikin promotion ini, kita nggak tahu nih impact promotion itu, contoh. Ya kan, jadi kalau impact-nya bagus, ya udah kita jalanin, ataupun mungkin kita evaluasi lagi feature-feature ataupun A/B test yang kita jalanin gitu. Ya, dari sisi itu kita juga akan improve relationship dengan partner kita, be it B2B to C kind of business ataupun sama B2B aja. You are improving relationship with your clients, you are improving relationship-nya sama customers kita. So overall apa aja yang kita lakuin itu dengan data kita bisa improve lah ya. Kita bisa improve relationship dengan partner-partner kita. Gitu. Terus selanjutnya of course great visibility. Dari sisi itu visibility itu dalam banyak hal lah ya. Great visibility itu dari sisi performance, dari sisi opportunities ataupun insights, ataupun dari sisi apa aja yang butuh kita improve ataupun optimize ke depannya. So visibility selalunya terkait ke dashboard sih, dashboards ataupun insights atau analisa gitu. Okay, dan di bawah itu of course dengan data kita juga bisa identify kan, okay, kenapa sih trendnya menurun nih, apa yang kita bisa perbaiki ataupun apa yang kita bisa jalanin untuk perbaiki bisnes kita. Dengan itu kita bisa increase produktivitas ataupun efficiency di dalam bisnes kita. Okay, and overall, obviously you're trying to lower overall cost lah ya, especially if you're talking about cloud ecosystem versus on-prem and all that. There's always this argument ataupun this consideration untuk dari sisi cost-nya. Gitu. Okay. So itu dua hal yang menurut aku penting lah ya. Kenapa data itu penting ataupun kenapa being part of this journey itu penting. Yang pertama dari sisi outlook, dari sisi marketnya, dan kedua ini dari sisi bisnesnya. Gitu. Okay.
So let's move on to the next one. Ini lebih ke apa sih yang diperlukan untuk mulai journey ini ataupun adventure ini. Lebih ke understanding of roles-nya lah ya. I know this is still a bit generic, a bit a bit generalizing dikit lah ya. Karena berdasarkan maybe jadi di perusahaan yang kalian lihat, mungkin title-nya beda-beda gitu. Okay, so jadi ya ada 4 vertical ini sih that I always generalize. Yang pertama itu data engineering. Jadi yang kalian lihat sebagai pertanyaan di sini lebih ke business question-nya sih. Jadi fokus mereka itu apa gitu. Ya, of course that's not the only focus, tapi itu salah satu contohnya. Gitu. So lebih ke kalau data engineering lebih ke gimana caranya kita bisa bikin data itu yang di capture sama sistem-sistemnya itu bisa lebih consumable ataupun gimana caranya ini kita bisa gunain data ini dengan lebih gampang lagi untuk data scientist atau BI analyst ataupun data analyst gitu. Ya kan? Data engineering lebih ke ranah itu. Kalau data analyst ini ataupun data analytics lebih fokusnya ke insights gathering. Jadi mereka cari value di dalam data kita. Contoh kenapa sih customer-nya behave kayak gini gitu. Dan selalunya berdasarkan business question-nya kita akan ada rekomendasinya gitu. Ya, jadi data itu kalau data aja mungkin nggak berguna, tapi insights itu bisa digunain sama bisnis untuk menjadikan strategi mereka gitu. What are their next steps ataupun planning mereka selanjutnya. Okay. So data visualization, of course, this is more towards all the BI tooling, Tableau, Power BI, Data Studio, Holistics, apa aja lah ya. Tapi intinya apa sih, gimana caranya business ataupun stakeholders bisa monitor performance mereka gitu dengan gampangnya. Dan performance itu pasti akan ada dimensi-dimensi yang mereka mau lihat. Contoh, gimana sih performance aku di Jakarta dengan di luar Jakarta, contoh. Ataupun dengan payment method, let's say payment method A versus B, mana yang lebih bagus sih gitu. Contoh lah ya. Nah, jadi performance itu lebih ke cuma membantu stakeholders-nya dapat visibility terhadap performance business mereka gitu. Of course, the right side data modeling, which is also called like more towards a data scientist kind of role, which is kita lebih prediktif lah ya. Kita cuba tahu customers mana yang mau churn ataupun mau enggak mau lagi sama kita nih gitu. Contoh. Jadi kalau kita udah tahu kan kita bisa tahu apa sih pinpointnya mereka ataupun apa sih bisa bikin mereka kembali lagi gitu. Ya kan? So these are the kind of ranah-ranahnya. Jadi kalau sebelum kalian mulai perjalanan ini atau journey ini lebih bagus untuk tahu mana nih interestnya di mana, especially for entry level ya. Kalian interestednya di mana gitu. Of course semuanya mungkin aku interested untuk lakuin semuanya gitu. Of course lah mungkin. Tapi pasti ada satu ranah yang kalian lebih berminat atau lebih interested. Nah, itu lebih memudahkan user untuk tahu ya kamu kalau interested ke arah ini udah siap belum gitu. So ngomong soal udah siap, let me move on to the next one. Lebih ke okay, so congrats kamu udah dapat interviewnya nih sama user. Contoh ya apa sih, gimana sih caranya untuk prepare interviewnya. I'm just going to list down dikit aja ya. Jadi for me untuk both entry level and experience, I'm just going to share 5 aja. Of course there's a whole long list of things that you should or should not do, blah 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 blah. So please you can just Google it up. But for me, these are the 5 things that my advice lah ya to candidates, especially when they are interviewing with me ataupun sama users yang lain. Yang pertama ini lebih ke udah tahu interviewnya itu contoh jam 2 siang lah ya. So please prepare your own comfort zone gitulah ya for the interview. Jangan udah jam 2 terus lagi di jalan terus ada presentasi tapi masih gunain HP gitu ya kan. Karena dari sisi user kita kita assess candidate itu berdasarkan mungkin your body language, cara thinking prosesnya. Jadi kalau nggak ada eye contact, masih di jalan, masih sometimes not even sitting down, itu it's a turn off to a lot of users lah ya. Maksudnya nggak ada niat gitu, nggak niat banget nih untuk ke interview. Yang usersnya udah semuanya set aside time for you, tapi
ya candidate-nya nggak niat. Something like that lah ya. So it's more of preparing apa aja yang kalian butuh for the interview. Let's say if let's say you need to move to somewhere quieter, jadi kedengaran, ataupun make sure kayak nggak diganggu untuk ya 1 jam itu, please let people know lah ya in the house gitu, ya kan. So kedua, lebih ke little research lah ya, nggak perlu mendalam banget, nggak perlu sampai stalking juga. Ya, little research on the company. Jadi company itu mereka sebenarnya bisnesnya apa aja sih gitu, ya kan? Ada yang kayak ini perusahaannya apa gitu, sampai mereka nggak tahu sama sekali. I had that experience before ya. Jadi it's a bit disappointing lah ya, karena you have been told that the company is what. The least you could do is just to Google, pergi ke website-nya untuk cari tahu gini gitu. Of course, the next one important is more of JD. Please baca JD-nya. Kalau nggak ada, please ask the recruiter, ini JD-nya sebenarnya apa gitu. Ya kan, apa aja yang aku lakuin gitu. Apa aja yang aku di-expect lakuin di role ini. Dan juga of course the people that you're talking to lah ya. Kenapa people ini important? Karena user itu kalau kayak high level, let's say you're talking to the VP or the C level or even like people who are not technical enough, then you don't need to prepare ataupun nggak perlu explain dari sisi teknis banget lah ya, karena kan mereka nggak ngerti juga gitu. Contoh, of course some of them ngerti, so you need to know what's their background, whether they are able to understand when you go a bit into the technical side of things. Okay. So number 3, so I like to do this even in my interviews ya. Jadi I always ask them or ask the candidate, do you have any questions, or even leave like 5 to 10 minutes for them to be the one asking the questions gitu. So a lot of times I'm expecting candidates to ask me questions lah ya, ataupun I'm pretty sure users juga kayak other users, not just me, expect the candidates to ask maybe 1 or 2 or 3 questions gitu. So please be proactive in asking question. Of course, during the interview usersnya nggak akan explain everything kan dari A to Z gitu. Pasti ada aja yang kalian pengen tahu. So asking question, contoh I just give a few example, doesn't mean that you have to ask this question, tapi lebih ke team culture-nya gimana, ataupun company culture-nya gimana, terus interaksinya ataupun ekspektasi dari role ini apa gitu. I think those are the kind of good questions that you can ask. Jadi kan kalian juga ngerti gitu. Okay, so one of the more important things about this is so hiring is about a fit between candidates dan company. So don't always think that aku mesti banget nih nurut banget sama apa yang diminta sama company-nya. Tapi kalau let's say kalian nggak cocok sama company-nya, ya nggak cocok gitu. Ya kan? So the users are assessing you as a candidate, but you need to assess the company atau the users as well. Are these users are the one that I can work with? Ataupun let's say you know that you are going to directly reporting to someone, can you work with this person? That's quite important ya. Karena a lot of times people kayak udah masuk, nggak sesuai ekspektasi deh gini. Terus keluar gitu. Then your profile become very jumpy. So that is one of the things that users selalu lihat juga. If you're very jumpy, maksudnya 3 bulan terus kayak move on to another company, lagi 6 bulan terus move on lagi gitu. For a lot of user, I'm not speaking for everyone lah ya, obviously, but from my perspective, jumpy profile, I'm a bit cautious gitu. Okay. So yang keempat, lebih ke honest and direct in your answers, nggak perlu bertele-tele and tell me the whole entire story. Lebih ke langsung aja gitu. Aku lakuin ini, impactnya ini, dan hasilnya ini gitu, ya kan? And please be honest lah ya, karena selalunya in interview sometimes if I ask something and then jawabannya itu mungkin nggak jelas, and if I ask a bit more then answernya nggak nyambung gitu. So it's okay for you to say, mungkin I'm not too sure about this deh, or I'm not too sure about this, or I really haven't heard about this. But if you really want to know that I can get back to you, ataupun I really don't know. It's okay. I would rather people say you don't know as compared to you acting like you know, tapi sebenarnya enggak gitu. Okay, and ketahuan banget lah ya, especially when you're talking to a bit more technical users in the data field. Okay. And last but certainly not least, for me it's very important, I look for people who are more clear, ada kayak clarity lah ya di dalam motivasi mereka itu apa gitu, ataupun learning mereka apa yang mereka mau lihat atau berkembang gitu. So their own learning, their own growth, be it kamu experience ataupun entry level, you need to know what is it that you want to learn. Mau lebih jago Python
Python ke, ataupun mau lebih tahu tentang cloud ecosystem, ataupun mau tahu Bena dashboard. There's so many things under this data domain. So you need to be clear what you want to achieve, so that dari sisi usersnya bisa tahu, oh ini yang kita bisa support ataupun support kalian lah ya untuk achieve growth atau learning di company-nya. Okay, then aku pecahin dikit lebih ke entry level. My advice to just focus on the entry level. Kalau kalian ada personal project atau interest atau curiosity, mungkin kalian build some algoritma, speech to text ke, ataupun mungkin facial recognition, blah 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 blah, GitHub and all this. Please just share apa yang kalian lakuin, nggak perlu share linknya juga, tapi share aja, oh I actually did this and I'm very interested in this gitu. Kalau nggak ada, then make sure that you have read up about the role itself lah ya. Jadi kita bisa tahu, oh kalian sebenarnya tahu nih ranahnya data engineering sebenarnya kayak gini, and you are curious ataupun mau tahu ataupun udah main-mainin dengan tooling-tooling terkait ranah ini gitu. Okay. The second one lebih ke it's a common question ya. Jadi tiap interview, almost all interview, if I'm not wrong, semuanya akan ngomong, please tell me something about yourself, or please introduce yourself gitu. So personal introduction itu bukan soalan untuk kayak, oh please read out to me your resume ya. Sometimes ada salah faham di situ. I just want to clarify. Personal introduction is just like what I did, and just a short introduction of yourself. You don't have to read out to me your resume itself, because it's stated and I always have your resume for reference. So please rehearse, nggak perlu panjang lebar, mungkin 1-2 minutes kind of guideline, or even lesser is good enough. Dan juga kayak what are the common interview questions sih yang selalu, ya kalau kalian Google ada aja sih banyak common interview question. Contoh, what is your weaknesses, what are your strengths and weaknesses, something that you're proud about. These are the kind of things lah ya. The list is endless and I'm not going to say out everything here. Jadi just try to rehearse lah ya. At least ada point-point yang kalian mau jawab gitu. Okay. So contoh, especially if let's say you are let's say you are in the data engineering field ataupun mungkin data scientist, then you need to be able to demonstrate yang you have ataupun pernah mainin ataupun pernah ada gitu. Contoh, oh I know how to code Python, I did this before, ataupun oh I learned about this before. So just to show that, oh pernah sih SQL, Python and all this, I've done it before. Ya mungkin nggak sedalam ataupun mungkin nggak ada exposure ke application questions ataupun use cases, tapi yang penting bisa tunjukin ability yang pernah lakuin gitu. Okay. Untuk those with experience, of course you are coming from a different company, let's say. So just highlight the projects that you have done. Of course you may have done 10 projects and I'm not expecting you to say out all 10. Cuman like the top 1 or 2, the one with the biggest impact gitu. Okay, and the most important thing is highlight your contribution atau your role. Kenapa? Karena kenapa ini penting? Karena what I'm looking for is how you contribute kan to the entire project. Karena banyak yang ngomong, oh ya my team, tapi pas nanya, oh actually bukan aku yang lakuin, itu teman aku yang lakuin. So then what's your role gitu? Ya. So it's important for you to highlight, okay sebenarnya ini yang aku lakuin dan ini dibantu sama teman-teman yang lain. It's okay to say that gitu. Karena ya you're not the only one kan in the team. Okay? So the second point is more of like, of course akan ditanyain kan kenapa kamu lagi cari opportunity yang lain. So just make sure that you're communicating the push and pull factor lah ya. Kenapa kamu pergi dan kenapa kamu tertarik dengan peluang ini gitu. Ya, and try to avoid bad mouthing your previous company. Oh ya dia jelek, manager aku kayak nggak guna, bla bla bla. All these things ya, please don't. It doesn't reflect well on you. Okay, so you just want to be professional. Sometimes nggak cocok dan sometimes mungkin kerjaannya nggak cocok dengan ekspektasi. It's understood dan ramai juga yang kayak gitu. But you don't have to go into the personal level of bad mouthing the previous employee, previous company lah ya. Okay. Dan juga the third one, I think I've mentioned this before, is more of the balance lah ya between technical details sama when you are explaining your projects atau when you are explaining your experience. So you need to balance, jangan terlalu technical, focus a bit more on the impact-nya ataupun value yang telah di-create lah ya, ataupun value dari project-nya gitu. Okay, just need to maintain that balance of technical
Karena else you'll be talking a bit too technical dan you can't simplify lah ya. You can't simplify things that are technical to people gitu. So that is also one of the skills ya, ataupun one of the strengths that we are looking out for. Okay. So just in short ya, I just sum it up into these three sort of domain or areas that we generally consider. So first one are your soft skills, lebih ke delivery of your message, you're engaging atau enggak, your body language, all these things lah ya. So lebih ke soft skillsnya. Terus yang sebelah kanan lebih ke yang technical skills. So what have you done? So even without technical test, sometimes we are able to know how good are your technical skills based on the things that you have done, or based on the projects that you have done. Gitu. Of course, for some companies they do have technical tests. Nah itu lebih dalam lagi lah. They really want you to know what are the kind of things. Personally for me, technical skills you can learn really fast actually. But of course you need to have the foundation. Gitu. If you are starting from null, then it's a bit difficult lah ya. If you are going into a technical role or a role that expects you to be quite technical from the start. Gitu. And then on the left, domain knowledge itu lebih ke verticalnya sih, whether you're joining a e-commerce platform, whether you're joining healthcare, whether you're joining agri-tech and so on and so forth. So it depends on the industry itself, what's your knowledge about the industry. Contoh, if let's say you're in the financial services, then what are the kind of knowledge that you know. Gitu. So these are the three main areas that I would say, like equip yourself for these three areas in order for you to start the journey. Okay, my last portion ya, for this webinar actually. So lebih ke bekal ya. So sustenance in choosing the same path again, bekalan. Siapa aja yang udah milih dan mau lanjutin gitu. Because it's not a sprint ya, it's a marathon. So you need to keep your energy going and you need to kayak mesti ada bekalannya lah ya, gitu. Okay. So the first thing that I always emphasize is I think we need to have a common understanding of the business problem whenever you do your work. Yeah. So I always hold on to this quite strongly. Like we see things not as they are but as we are. Jadi contoh ya, each of us have our own belief and values gitu. Yeah. So if let's say I just ask you guys now, okay, just have a mental image of a dog. Okay. Just have an mental image lah ya, gambaran seekor anjing gitu. Ya. So ada yang akan lihat mental image-nya kayak gini kan, kayak a pup, kayak agresif gitu. Dan ada juga yang ada mental image yang lebih softer gitu, ya, yang lebih lucu gitu, ya kan. Jadi berdasarkan example ini aja, you see there's based on what we experience ataupun based on what we are exposed to, kita ada filter kita. I call it a filter lah ya, ataupun lens. We have our own lens gitu to anything, to any problem. So we need to meet in the middle. Whenever you talk to stakeholders or whenever you talk to people, you need to understand what is it that we are trying to solve. Karena mungkin pas ngomong mereka maunya solve A gitu, tapi kita persepsinya ataupun tanggapan kita itu B. Terus kita menganalisa datanya, bikin model dan all the effort that you have done, pas ketemu lagi, ini nggak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. And then you just waste like 1 week worth of effort ataupun 2 minggu worth of effort lah ya. So this is quite important lah ya. Jadi we need to clarify ataupun kita need to have clarity sih, what is the problem that we are trying to solve. Ya, ini penting banget and I can't emphasize enough even in my team or even in the people that I talk to. Like whatever that you're doing, be it data ataupun apa, you need to be clear on what's the problem that you're trying to solve. Gitu. Okay, dan ini penting buat kita karena at the end of the day kita mau improve customer experience dan business efficiency lah ya. Jadi business question ini penting untuk kita memperbaiki customer experience-nya ataupun improve dari sisi efficiency dalam bisnes kita. So contoh aja, of course there's in terms of the respective business, business question-nya akan lebih mendalam atau lebih jelas lah ya. For this is just a simple example. So how do you want to connect with the right people? How could my customers get the best results? How can I use technology to create the best experience? Blah blah. Okay. So depending on the business itself, of course, or depending on the problem that you're trying to solve, the business question will change ataupun will be different. Okay. So that's one. Lebih ke common understanding of the business problem.
The second one is that I always ask the question lah ya. Kita sebagai data professional ini, adakah kita ini plain engineer? Di mana kita kalau ada masalah baru kita perbaiki gitulah ya. Okay, dan kita ikut protokolnya. Okay, polisinya kayak gini, ya udah kita ikut ini gitu, ya kan? Ataupun kita sebenarnya co-pilot. Co-pilot itu apa? Jadi kita ini kayak drive the decision together with the captain dengan stakeholders kita. Okay, so kita bukan hanya supplier of data, tapi kita juga advisor of data. So it's a different level ya. Karena selalunya data team dianggap sebagai data. Oh, kalau mau data minta tim data aja gitu. Okay, I've seen those situations before. Dan itu persepsi yang kita mau ubah di dalam komunitas kita, di mana kita mau jadi co-pilot ataupun kita mau drive decision-nya together with the stakeholders. Karena apa yang selalu kita lakuin adalah kita nanya ke stakeholders-nya, sebenarnya apa sih masalahnya gitu? Kenapa data ini dibutuhin? So when stakeholders just ask for data, those are the kind of things that we need to get clarity ataupun tahu sih sebenarnya masalahnya apa. Jadi di situ kan mereka tahu, oh kalian actually mau solve masalah aku gitu, ya kan? Dan mereka dari sisi stakeholders mungkin mereka nggak tahu apa sih yang dibutuhin itu, apa data yang kita ada gitu, yang bisa membantu mereka gitu. So these are the being proactive ya. Being proactive is really important untuk kita be an advisor to the stakeholders and not just being like a plain engineer di mana kita kayak supplier aja, ya udah kita supply datanya aja gitu. Okay, so my closing statement ya, ataupun more towards a personal reminder even for myself, even for me ya. Jadi sebagai data team ataupun sebagai data professional ini, kita bina tooling ataupun infrastructure ataupun data flow atau data ecosystem, processes dan juga good practices in order to scale out our work. Scale out our work itu maksudnya apa? Jadi kayak pas datanya gede ataupun pas bisnesnya berkembang dengan pesatnya, apa aja yang kita lakuin ini nggak akan break atau nggak akan nggak ribet lah ya. Nggak perlu kita refresh datanya tiap kali gitu ya. So dan kedua lebih ke creation of value lah. Creation of value sebagai advisor to the business. Be it kamu ranahnya data engineer, data analyst, data scientist, apa aja di ranah data ini, creation of value itu kita sebagai advisor. Kenapa ini penting? Ya, karena di ranah-ranah itu apa yang kita lakuin itu sebagai solusi terhadap masalah mereka gitu. Okay. So just 5 personal reminder that I keep telling myself and everyone that I have interacted with. Data dump versus insights. Okay, data dump like what I explained earlier. Kalau stakeholders itu minta, oh aku mau data ini aja, why? Kenapa gitu? Ya, so there's always a question behind a question ya. Jadi kita selalu nanya, kenapa ya butuh data ini? Karena at the end of the day kita mau lebih ke arah insights. Ya, kita mau generate value dari sisi insights ataupun ketahuan sih kenapa datanya turun atau naik gitu. Ya, lebih ke kenapanya atau the why question, not just about the what, di mana data ini kayak gini gitu. Okay, kedua, simplicity over complexity ya. This is of course more if let's say you are dealing with a lot of technical things like model dan segalanya. Of course there's so many different kind of models that we are all passionate about or curious about. Tapi pas kita komunikasi ke stakeholdersnya itu, not everyone is able to know what exactly it is. So what you need to communicate to make it simple, so that everyone is easier for everyone to understand, as compared to you showing some complex kayak algoritma yang nobody understand but people will just like nod their head and say yeah, it's interesting sih, tapi they don't get anything gitu. Okay, so always choose simplicity over complexity, but simplicity of course you need to show the impact ya. It's not just simplicity for the sake of simplicity. You need to be able to communicate the impact as well. Terus selanjutnya lebih ke scalability of work. Okay, jadi apa aja yang kalian lakuin itu besoknya perlu ditarik manual lagi atau enggak gitu, ya kan? So you want to escape the routine work ataupun mau avoid a situation whereby wah tiap hari aku mesti narik data ini aja gitu, mesti olah lagi, mesti ini lagi gitu. So the principle is very clear, at least for myself. What I normally say is that okay, you need to do it once and twice. The third one you shouldn't be doing it anymore. Gitu. Okay, so try to think about how do you scale your work atau how do you make your life easier ya.
How do you make your life easier? So that is kedepannya nggak ada dependency ataupun nggak ada beban, like aku nggak bisa ambil cuti nih karena aku mesti refresh report ini gitu. Nah, so you need to, kalau ada kasus kayak gitu, please raise it, talk to your manager. Ini gimana ya? How can we make this scalable? So keempat, supplier versus advisor. I think I mentioned this just before. We want to move towards being an advisor, being an advisor of data in the sense that kita mau tektokannya sama stakeholders langsung, kenapa ya kebutuhannya apa gitu, ya kan? As compared to datanya, kalian olah sendiri gitu, ya. So you guys, I mean, we are all in the data community, which means that we are able to analyze data better. That's what I hope. So dari sisi itu insights-nya seharusnya datang dari kita. Okay, of course we can do it together with the stakeholders, but I think that's the responsibility of us as data professionals to provide our stakeholders the insights lah ya. Gitu. Dan kelima, I always emphasize this, and maybe I don't emphasize enough, or I always emphasize this a lot. Impact. So whatever you do is, okay, apa sih impactnya ke revenue kita? Apa sih impactnya ke customer experience kita? Apa sih impactnya ke visitors kita gitu? So it's always about impact. Whatever you do is just a solution. Be it kamu mau build the fanciest model ataupun a simple linear regression model, what's the impact gitu? Okay, so it's really important for all of us, whatever that you're doing, be it dashboardnya ataupun data engineering, ataupun data pipelines-nya, ataupun analisanya, ataupun modelnya, apa sih impact-nya gitu. Okay, contoh kayak dashboardnya itu, once you build the dashboard, how many man hours did you save gitu from all the manual work. Data pipeline-nya, dari data extraction-nya, how many people that you man hours that you save again, based on people that extract the data manually. Gitu. So that kind of conclude my presentation lah ya. And I think it ends on the right note, because I think the last point is something that I always emphasize lah ya, dari sisi impact. Karena what we are trying to do is always trying to create impact wherever we go, in whatever company that you're in and in whatever field that you're in. Gitu. Okay. Thank you. Wah, keren banget nih Mas Hanif. Mungkin teman-teman bisa applause nih. Applause tapi online aja nih pakai reaction ya kan? Iya kan? Asik banget. Gue udah applause nih guys. Keren banget karena I'm sure ya kayak point of view dari doer sama manager pasti beda ya Mas ya. Kayak manager selalu melihat dari sisi impact juga kan. Kalau doer mungkin tesnya selesai nggak gitu kan. Habis itu baru nanti di impact-nya gitu. Jadi ini bahkan jadi insight yang sangat bagus ya buat teman-teman yang udah bahkan senior level ya kan, bahkan bisa jadi kalau yang masih entry level ataupun teman-teman yang pengen nih career aspiration-nya nanti jadi head of data atau mungkin lead data scientist atau apapun itu ya, managerial level di bidang data gitu. Dan jangan ragu gitu ya. Dan kalau quotes dari gue sih aim high tapi start small gitu. Jadi kayak poin-poin dari Mas Hanif tadi itu sangat keren-keren sih. Mungkin nanti juga di belakang akan kita summary dan gue nggak sabar nih ikut di talking point selanjutnya dari Stephanie ya, data scientist di Gojek gitu kan. Jadi nanti di situ kita setelah sama Stephanie ini kita akan Q&A bareng-bareng nih bertiga, kita ngobrol-ngobrol mungkin lebih cair aja gitu kan. Nah ini Stephanie-nya juga udah join nih. Steph, gimana Steph? Apa kabar? Baik. Baik kan nih? Oke, nice. Lagi di mana nih, Steph? Aku lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung ya. Gimana? Jadi Bandung hujan apa enggak nih? Oh, tadi hujan besar banget sih. Oh, hujan besar ya. Terus ada gempa, kalian tahu gak sih? Tadi dekat-dekat. Iya. Di mana ya? Iya, ada gempa kan ya. Oke, nice. Gimana nih, Steph? Oh, tadi juga ikut dengerin Mas Hanif kan? Iya dong. Keren banget ya sih? Keren banget ya sih? Biasa aja ya sih. Jadi ini nih. Gimana Steph? Ini gue pengen punya kesan dari Stephanie juga nih. Aduh, jadi minder gitu ya. Gimana ya? Kayak keren banget, Kak Hanif. Aku bakal coba yang terbaik lah ya. Buat sampein. Takutnya jomplang gitu ya, Steph? Iya. Ya, dan kayak
kayak ngerasa ketampol nggak sih sometimes gitu ya. Kadang kita mikir kita terlalu idealis gitu kan, tapi ternyata impact-nya kok kurang gitu ya sih. Betul nggak sih? Betul. Gue setuju banget sih sama Sanif, keren. Oke, tanpa mengulur waktu lagi ya. Jadi mungkin Stefani akan menyampaikan beberapa poin-poinnya gitu kan, dan ya kita dengerin bareng-bareng nih. Yuk, silakan waktu buat Stefani. Oke, makasih ya Dio. Aku sambil share screen dulu. Sip. Oke, halo semua, udah kelihatan lah ya ini. Jadi nama aku Stefani, halo kenalin. Biasa aku dipanggil Fani sih, tapi bebas aja kalau kalian mau panggil apapun, Stefani. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing tentang trends di data analytics dan juga fokusnya di how to become a great data talent sih. Kurang lebih sama kayak yang tadi Mas Hanif bawain juga. Tapi mungkin nanti aku lebih share juga tentang learning path gimana supaya kalian bisa jadi maksudnya masuk ke dunia data gitu ya. Oke, ini sedikit background aja nih, kita mulai dari background tentang aku. Jadi aku lulusan dari S1 Matematika ITB, dan sebenarnya aku lulusan angkatan corona nih, baru lulus tahun lalu ya, di 2020. Dan karir pertamaku sampai saat ini, aku adalah data scientist di Gojek. Spesifiknya di Gojek, aku ada di tim financial services gitu. Jadi kalau kalian tahu ada GoPay kan, terus di bawah GoPay itu kita ada satu produk yang namanya PayLater, di mana kayak user Gojek nih bisa pinjam uang dulu gitu ke Gojek untuk pakai GoPay gitu di service-service Gojek ataupun di merchant offline dan juga e-commerce gitu. Nah, kerjanya ngapain aja sih kurang lebih gitu ya, di data scientist di financial services tuh kita memang lebih banyak handle kayak credit scoring model, terus kayak misalkan lebih risk analytics gitu. Tapi di samping itu kita juga banyak model-model lainnya, misalkan bikin kayak growth and marketing, causal inference gitu untuk voucher insentif. Nanti aku bakal share sedikit tentang itu. Terus ada juga project-project lain kayak home office detection, income prediction, terus ada lagi ngerjain project fraud juga gitu. Terus di samping kerja data scientist di Gojek, aku juga saat ini lagi lumayan aktif mentoring dan tutoring juga sih. Jadi aku jadi tutor di beberapa bootcamp juga. Jadi memang aku ada passion di ngajar juga. Aku juga saat ini ngajar matematika gitu. Dan apa ya, tadi Mas Hanif share sedikit tentang personal hobi gitu kali ya. Personal hobi aku suka main piano, dan dulu aku pemain basket, tapi sekarang udah enggak sih. Oke. Yap. Oke. Kita langsung masuk aja kali ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, jadi ini outline yang bakal aku sharing sih, mulai dari awal tuh tentang ini latar belakangnya dulu gitu ya, sama kayak tadi sih. Bener gak sih Indonesia tuh saat ini lagi kebutuhan banget data talent? Terus sebenarnya gap-nya tuh apa gitu ya? Terus udah gitu kita masuk ke apa sih role-role yang berkaitan sama di data ini. Spesifiknya hari ini aku bakal lebih ngejelasin tentang data analis sama data scientist sih, karena itu yang memang aku lebih tahu di sana, dan di timku juga adanya dua itu. Lalu skills apa sih yang dibutuhin gitu ya buat apply ke dua role ini, dan learning path-nya gimana gitu kalau kalian mau mulai dari awal. Ya, kita mulai dari latar belakangnya nih. Jadi bener gak sih Indo lagi butuh banget data talents? Kalian pasti sering banget gak sih dengar kayak, oh data scientist tuh kayak job yang lagi ngetrend banget nih, kayak dicari banget loh gitu kalau misalkan berhubungan sama data gitu. Nah, ini aku ambil beberapa data sih dari sumber-sumber juga. Yang pertama ini mungkin kalian udah sering dengar, ini dari sebuah studi dari World Bank gitu di tahun 2016. Di mana mereka memproyeksi katanya Indonesia itu akan kekurangan talenta digital sebesar 9 juta gitu ya. Di bidang tech dan data juga, di range tahun 2015 sampai 2030. Wah, banyak banget ya ini ya. Kenapa ya bisa segini banyak gitu? Emang bener gak sih kita tuh butuh talenta tech di bidang tech gitu? Alasannya apa? Nah, ini kurang lebih yang di-mention di reportnya juga. Yang pertama ada tentang unicorn tech startup gitu. Jadi
ternyata 4 dari 10 unicorn tech startup di Southeast Asia itu ada di Indonesia gitu. Kalau kalian tahu ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, sama Bukalapak ya, unicorn tech startups. Dan sebenarnya di Southeast Asia juga udah tergolong yang banyak gitu si unicorn tech startup ini dan startup lainnya gitu ya. Jadi bisa kalian bayangin 40%-nya tuh ada di Indonesia gitu. Banyak kan. Nah inilah sebenarnya yang jadi alasan kalau udah ada tech startup-nya berarti mereka juga membuka banyak lowongan untuk digital talents gitu kan. Lalu yang kedua ini tentang roadmap pemerintah juga. Jadi di tahun 2018 itu kita ada roadmap Indonesia 4.0 gitu ya, di mana salah satu fokus besarnya itu Industri 4.0. Kalau kalian pernah dengar Industri 4.0 itu intinya digital transformation gitu, di bidang segala bisnis kayak production, manufacture, dan lain-lain. Yang namanya digital transformation berarti butuh digital talents juga gitu kan. Lalu yang terakhir ini juga kayak tadi ada yang dibawain Mas Hanif juga, tentang penelitian dari Google sama Temasek gitu ya, di mana mereka memprediksi katanya digital ekonomi di Indonesia tuh memang punya impact yang sangat besar gitu ya. Value-nya itu diestimasi di tahun 2025 bisa mencapai 100 miliar USD gitu, gede banget. Itu. Inilah alasan-alasannya. Jadi memang benar kalau kalian dengar demand-nya besar, betul, kebutuhannya banyak gitu. Tapi gimana sih kondisi sekarang yang ada gitu ya di Indonesia gitu? Apakah benar yang kalian dengar ada gap gitu antara demand sama supply? Tapi mungkin suka banyak yang nanya ke aku kayak, kalau memang supply-nya kurang, kenapa kalau kalian apply itu banyak sih sebenarnya yang apply? Kan suka kelihatan gitu ya di LinkedIn kayak banyak banget nih yang apply ke role data analyst. Terus ketika kalian apply juga kadang nggak dapet jawaban gitu. Kenapa kalau memang supply-nya kurang, tapi kita kayak melihat banyak juga yang tertarik gitu. Nah, jadi sebenarnya gap atau kesenjangannya tuh memang bukan di bukan di berapa banyak orang yang tertarik gitu. Sebenarnya yang tertarik, yang mau tuh banyak gitu kan. Tapi kesenjangannya itu sebenarnya ada di requirement atau kayak kualifikasi yang dibutuhin sama company gitu, yang dibutuhin memang role tersebut, standar role tersebut, sama skills yang saat ini orang-orang punya gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya gap-nya tuh di situ gitu. Nah ini ada beberapa data juga ya. Jadi yang pertama itu dari IMD World Digital Competitive Ranking. Jadi ini intinya tiap tahun tuh si IMD ini bikin kayak calculate ranking gitu. Mereka ngebahas kayak 3 aspek gitu loh, kayak knowledge, technology, sama future readiness. Jadi yang dilihat tuh biasanya kayak sampel-sampel dari university juga, dari beberapa company, sama mereka ada survei-survei langsung ke professionals gitu ya. Nah, hasilnya itu Indonesia itu masih di bawah banget nih. Di tahun 2020 itu rankingnya di 53 dari 63 negara yang ada di digital ranking ini. Dan poin pentingnya tuh gak ada improvement banget gitu dari tahun sebelumnya. Jadi benar-benar ranknya masih di situ gitu. Nah, jadi lumayan concerning ya. Dan lalu yang kedua nih, ini tentang lulusan STEM katanya, graduates di Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Di Indonesia itu tergolong yang sangat rendah, jadi dari 1000, setiap 1000 citizen nih katanya 0,8 aja dari Indo. Sedangkan kalau kita lihat data di Cina sama India itu jauh lebih tinggi ya, 3,4 sama 2, di mana mereka juga sebenarnya 2 negara yang populasinya gede banget gitu kan. Jadi memang nggak bisa ngandelin lulusan STEM doang untuk misalkan ke arah tech talents gitu. Jadi memang masih kurang gitu. Ini juga berdasarkan report dari McKinsey. Dan di report yang sama, di state juga 15 dari 20 top tech companies di Indonesia itu bilang hiring local tech talent tuh susah banget gitu. Dan ini memang nyata ya, ini berdasarkan personal experience juga. Jadi di tim aku saat ini tuh ada 9 orang, 9 data scientist, dan hanya 2 orang dari Indonesia. Sisanya dari Singapura. Padahal Gojek perusahaan Indonesia gitu ya. Gitu sih. Jadi memang masih susah hiring local tech talent.
Oke. Nah, selanjutnya dari tadi kita bahas tech talent, digital talents. Bener gak sih? Maksudnya apa hubungannya sama data gitu? Kenapa kita harus pilih data gitu kan ya? Apa benar data itu juga salah satu yang dibutuhin dari digital talents ini? Ya ini juga berdasarkan satu survei yang aku lihat dari Microsoft Corp Survey di Asia gitu. Mereka bilang digital transformation itu ada 3 aspek penting gitu, teknologi, software, sama data gitu. Dan dari 91% respondensnya, ini dari UMKM, terus ada large companies juga, mereka bilang, mereka kayak ditanya gitu, kayak satu langkah yang menurut mereka tuh bakal majuin ekonomi mereka gitu ya, kalau mereka mau transformasi digital tuh apa sih yang paling gampang gitu. Dan mereka semua setuju gitu, 91% ini setuju bahwa kayak becoming data driven itu, kalau kita transformnya ke arah data driven itu pasti bisa boost their business gitu. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa sih data juga penting banget dan data talent juga dibutuhin banget. Karena data itu dari dasarnya di semua company ada gitu ya, di semua bisnis ada, tapi gimana sih cara kita ngolah data tadi, kayak yang tadi udah jelasin Mas Hanif juga, menjadi insight penting atau membantu decision making di perusahaan gitu kan. Nah, oke. Itu dia sih latar belakangnya gitu ya, background-nya. Sekarang kita masuk ke data related roles gitu. Jadi ada apa aja sih data related roles? Wajarnya sih ini kalau di satu data team gitu, biasanya ada kurang lebih 5 role ini gitu. Ada data analyst, data scientist, data engineer, terus ini machine learning engineer, sama business intelligence. Biasanya business intelligence ada yang analystnya, sama ada yang engineer juga. Nah, tapi buat hari ini aku bahas 2 ini aja. Nanti kita bahas pengertian sama use cases-nya. Sebenarnya business intelligence analyst juga mirip sih sama data analyst. Kurang lebih di company-company biasanya agak beriris mereka job description-nya gitu. Kita masuk ke pengertiannya ya. Jadi apa sih role-role-nya gitu ya? Kerjaan data analyst sama data scientist itu apa? Apa yang sama, apa yang beda gitu? Dua-duanya intinya tiap hari interaksi sama data gitu ya. Yang namanya juga ada nama datanya gitu. Hubungannya dekat banget sama data. Tapi bedanya nih mungkin aku jelasin sedikit ya dari data analyst. Kalau data analyst itu role-nya lebih scope-nya itu dia di analisis data untuk ngambil insight bisnis gitu. Jadi mereka lebih ke menganalisis data historical, misalkan kita punya data penjualan gitu. Nah, kita analisis aja apa yang terjadi, lalu untuk kedepannya, untuk membuat decision making suatu perusahaan itu apa yang bisa kita kasih gitu. Trennya kayak gimana, apa yang bisa jadi findings-nya gitu kan. Nah, jadi mereka lebih fokus di statistical analysis, lebih harus kuat di statistik juga biasanya, dan lebih dekat, sebenarnya dua-duanya dekat sama bisnis sih, tapi kalau data analyst mungkin lebih ke solve problems, daily problems gitu ya, dari bisnisnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya, kalau dari segi skills-nya gitu ya, karena sekarang banyak company nyimpen data udah di data warehouse semua gitu, jadi skill coding masih ada, masih butuh, di mana kita harus ambil data gitu, kita harus bisa ambil data gitu, jadi kita masih butuh skill SQL, kita harus bisa query data, lalu cleaning data juga biasanya termasuk nih di scope-nya data analyst, kita ubah format data gitu, supaya bisa jadi format yang mudah dibaca lagi, dan terakhir biasanya visualisasi data gitu. Lalu bedanya sama data scientist apa nih? Kalau data scientist itu, ya bedanya scope-nya lebih luas, bisa dibilang lebih luas, tapi fokusnya juga beda sih. Jadi kalau data scientist itu mereka fokusnya di membuat model dari data gitu. Kalau tadi data analyst kan hanya sebatas exploratory analysis gitu, atau nge-analisis historical. Kalau data scientist itu kita mau bangun sebuah model atau algoritma, di mana kita bisa biasanya umumnya memprediksi suatu hal ke depan gitu. Jadi bikin predictive models gitu dari data yang ada. Selain itu, kurang lebih scope-nya juga masuk di automation, bikin automation tools, dashboard kayak yang tadi Mas Hanif sempat mention juga ya.
kita building scalable products, jadi banyak automation dibutuhin pasti. Itu biasa termasuk scope data scientist juga, terus model deployment, dan terakhir data scientist itu harus kuat di programming language juga. Biasanya yang digunain Python sama R untuk menganalisis data dan juga modeling gitu. Ya, ini sih perbedaan kedua ini. Lalu aku mau cerita sedikit kali ya tentang real use cases. Jadi tadi udah tahu pengertiannya, kurang lebihnya, definisi gitu. Lalu kerjaannya tuh apa sih realnya dua role ini gitu ya? Apakah saling berhubungan, saling membantu, atau gimana? Nah, kebetulan di Gojek sendiri memang ada dua-duanya, dan di Gojek itu kita lebih banyak project yang cross-function gitu. Stakeholders-nya banyak, terus biasanya di suatu project itu ada data scientist, ada data analyst ya. Jadi kita kerjanya bareng sih biasanya gitu. Nah ini ada salah satu contoh gitu di tim aku, di mana kayak ini tentang RFM analysis gitu. Kalau kalian pernah dengar, RFM itu suatu metode segmentasi di mana berdasarkan 3 hal gitu, resensi, frekuensi, sama monetary. Resensi itu kayak kapan sih customer terakhir beli gitu, beli produk kita atau transaksi gitu ya. Lalu frekuensi itu seberapa sering transaksinya, sama monetary itu berarti ya berapa yang mereka spend gitu kan. Transaksinya seberapa besar gitu. Nah, biasanya yang ngelakuin RFM analysis tuh data analis. Mereka analisis misalkan, threshold-nya berapa sih? Kira-kira ini bisa dibagi jadi berapa segmen sih customer-nya berdasarkan tiga metrik tadi. Terus dari situ biasanya kita bisa bikin beberapa segmen customer gitu loh. Bisa lebih, ini contoh aja, biasanya bisa lebih dari 3, bisa banyak gitu. Ada yang bisa loyal, new, ada yang kayak, ini kayaknya udah mau churn nih customer-nya, dan lain-lain gitu. Nah, ini kerjaan data analis. Lalu tapi dari sini, data scientist tuh biasa kontribut di apa sih? Nah, kebetulan di tim aku, kita tuh karena fokusnya di credit scoring, jadi kita di credit scoring juga, nggak semua customer ternyata punya risk behavior yang sama gitu loh. Jadi kalau kalian pernah dengar risk analytics, risk management gitu, ada yang namanya sub-segment credit scoring, di mana kita juga membagi model-model credit scoring berdasarkan behavior orang tersebut gitu. Nah, disinilah kita gunain dari si hasil segmentasi RFM ini untuk bangun si sub-segment credit scoring models gitu sih. Gitu. Dan ini impact-nya gede banget sih. Dari yang tadinya nggak sub-segment ke sub-segment tuh impact-nya sangat besar. Jadi memang terkadang data analis sama data scientist juga bisa saling membantu satu sama lain ya untuk ngasilin impact gitu. Lalu ini ada use case satu lagi nih. Nah, ini tentang marketing nih, tentang marketing. Jadi ini kita di Gojek ini, kalau kalian tahu tentang sistem voucher-nya Gojek ya, mungkin kalian kan suka bingung gitu. Aku dapat voucher biasanya 30% gitu, atau kayak ada mission gitu ya kalau di Gojek, mission nanti kalian di akhir dapat 30.000 gitu. Tapi kok temenku yang lebih nggak sering pakai tuh ditawarin vouchernya yang misalkan lebih tinggi gitu, atau lebih rendah. Beda lah pokoknya, tiap orang beda gitu. Nah, itu memang semuanya di-handle sama model gitu, sama machine learning model sebenarnya. Di mana kita itu membangun user level incentive assignment. Idenya kita ngelihat kayak behavior sama pola belanja kalian sih di Gojek gitu. Jadi tujuan kita itu kita mau optimize monthly transacting user, dan kita bisa nge-save budget. Nah, contoh kasusnya gini deh. Misalkan ada customer A, dia itu sebenarnya menurut dia 30.000 itu udah besar gitu. Jadi misalnya kita kasih mission nih ke dia, suruh transaksi 3 kali, nanti di akhir dikasih 30.000. Nah, menurut dia tuh udah gede dan dia mau. Jadi dia transaksi kan untuk dapat voucher itu. Tapi kalau kita hanya random assignment nih, vouchernya hanya di random aja atau berdasarkan, dia new user kasih apa gitu ya. Kita bisa aja ngasih dia 50.000. Padahal menurut dia 30.000 juga dia udah mau transaksi gitu.
Nah, di sini berarti kan ada opportunity loss yang kita bisa save. Sebenarnya kita bisa save 20.000 dari customer ini, tapi gara-gara random assignment tadi, jadinya kita kehilangan 20.000 gitu. Nah, ini jadi contoh case-nya, kenapa kita pakai user level incentive assignment gitu. Nah, ini yang bikin modelnya data scientist ya. Jadi yang berhubungan sama model-model, algoritma-algoritma gitu, itu data scientist. Nah, tapi ketika kita bikin suatu model, walaupun kalian bilang deh, akurasinya 90% misalkan, atau metrik-metrik yang lainnya lah, metrik-metrik data science lainnya. Tapi kita belum tahu nih, ketika kita di suatu dataset model kita misalkan, atau kita bahkan udah punya suatu benchmark dataset, tapi ketika kita roll out belum tentu hasilnya itu sama gitu kan. Jadi ada yang namanya eksperimen, atau mungkin kalian udah sering dengar kali ya, namanya A/B testing, di mana kita itu sebenarnya mau ngecek tes gitu ya, eksperimen gitu. Jadi kita tes ke sebagian kecil dulu dari populasinya untuk melihat bener gak sih dengan pakai model ini tuh ada impact atau ada cost saving gitu ya, ada cost saving dibanding kita random assign. Nah, yang nge-run eksperimen itu biasanya data analis gitu. Ya, jadi ini sedikit contoh-contoh use cases ya. Semoga jadi lebih kebayang nih tentang data analis sama data scientist. Sip, sekarang masuk ke ini deh, skill-skill yang dibutuhin nih untuk kalian apply data analis ataupun data scientist. Kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sih, hanya kalau kalian lihat mungkin lebih banyak yang di data scientist dibutuhin, tapi di data analis enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini dari awal ada yang dua-duanya butuh ya, data ini manipulation, cleaning, terus analysis, visualization juga dua-duanya butuh. Terus ini math and statistic dua-duanya butuh ya. Lalu SQL itu karena ya itu ya tadi aku bilang sih, semua udah save di data warehouse. Jadi biasanya kalian harus bisa query lah, entah SQL atau no SQL atau yang lainnya. Lalu kalau programming language lainnya, umumnya data scientist lebih butuh sih. Tapi sebagai data analyst, kalau kalian bisa ini juga, ini poin plus banget. Karena terkadang ada juga yang memang require skill-skill ini gitu. Lalu machine learning, deep learning, itu biasanya di data scientist. Lalu kalau data analyst juga harus jago Excel atau Google Sheet ya biasanya. Dan yang terakhir, business acumen nih. Business acumen itu lebih ke kemampuan mengerti situasi bisnis gitu ya. Itu dua-duanya dibutuhin banget. Karena tadi yang udah aku bilang juga, kita kan kerjanya memang cross function banget. Jadi kalian harus harus bisa ngerti bisnis sama bisa menjelaskan sesuatu itu lebih business oriented gitu ya, lebih ngelihat business impact-nya gitu. Oke, lanjut ini ke learning path. Nah, ini aku mau sedikit sharing sih tips-tips learning path. Ini kalau kalian memang belum mau mulai nih, atau misalkan belum punya pengalaman banyak tentang data, benar-benar dari awal gitu, ini aku share aja sedikit, tapi tiap orang mungkin beda ya. Kalian boleh explore juga, kayak langkah-langkahnya beda gitu. Ini yang aku jalanin aja sih, waktu pertama kali aku tertarik belajar data science gitu. Oke, jadi pertama itu aku tuh belajarnya dari statistik sama math sih. Mungkin karena aku emang anak matematika gitu kuliahnya, jadi ini lebih mudah untuk aku pelajari dulu kan gitu. Tapi menurutku memang buat awal gitu ya, apalagi kalau kalian maunya data analyst, dia lebih kuat di statistik gitu. Jadi kalian harus ngerti kayak seenggaknya ngerti distribusi data, ngerti statistika deskriptif gitu ya, kayak gimana cara baca box plot dan lain-lain. Lalu setelah statistiknya udah lumayan ada basic dan juga kuat gitu basicnya, baru kalian bisa belajar programming language. Nah, ini mau mulai dari manapun bebas sih. Biasanya ada SQL, R, sama Python. Tapi R mungkin udah lumayan jarang digunain, jadi kalau kalian mau lebih fokus boleh di SQL sama Python. Lalu habis itu baru lebih masuk ke, nah ini lebih ke implementasi sih. Implementasi, coba misalkan kalian
ambil dataset yang lebih kecil, terus kalian coba analisis aja, misalkan ngelihat ngeplot, visualisasi, dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya masuk ke machine learning, kalau udah udah ngerti data gitu ya, udah ngerti analisis, kita masuk ke machine learning. Dari yang basic dulu ya, machine learning-nya mungkin dari statistical model ada regression gitu, terus ada decision tree dan lain-lain. Baru habis itu machine learning yang sedikit lebih advance lagi, itu ada ensemble models gitu ya, kayak stacking, boosting gitu. Lalu ada validation method, itu nanti kalian mungkin akan belajar kayak cross validation, lalu kayak gimana cara hyperparameter tuning gitu. Nah, ini udah lebih advance sedikit. Lalu selanjutnya ini time series modeling. Waktu itu ini lumayan kepake banget sih. Aku nggak tahu sekarang use case-nya sebesar apa, tapi ini lumayan penting juga karena time series modeling itu banyak asumsi-asumsi yang sedikit berbeda. Contohnya kalau kalian pernah dengar model-modelnya itu kayak moving average gitu-gitu ya, yang biasa dipakai buat prediksi saham gitu. Lalu habis itu baru masuk ke yang udah advance ini ya, yang ke neural network, deep learning, terus NLP gitu. Ya, mungkin kesalahan pemula biasanya kita ngelihat sesuatu yang keren tuh jadinya kalian belajarnya loncat-loncat banget gitu ya. Jadi ada yang kayak dari awal kenal data science belajar langsung NLP gitu. Menurutku itu lumayan berat banget sih. Karena fundamentalnya belum ada gitu ya. Jadi kayak kalian bisa belajarnya ikutin track-nya aja, sabar gitu. Itu saran aku sih. Lalu ya terakhir ya, ini karena banyak yang nanya juga nih ya biasanya kayak gimana sih caranya supaya kita kalau apply di DA atau DS tuh bisa stand up gitu ya. Bisa dilihat HR atau interviewnya bisa lancar, bisa sampai masuk gitu. Ini aku sharing aja dari pengalaman aku juga yang belum lama apply. Ini menurut aku beberapa hal yang penting sih gitu. Pertama, portfolio ya. Mungkin kan udah bosen banget ya dengar, tapi ini emang penting banget portfolio itu. Kebanyakan orang merasa kayak, oh kalau aku udah dapat sertifikat, ngumpulin banyak sertifikat nih, aku pasti bisa nih kayaknya apply ke company manapun gitu ya. Apalagi kalau sertifikatnya yang keren-keren lah, berbayar banget atau gimana. Tapi pada kenyataannya itu mungkin membantu, mungkin di screening awal membantu, tapi ketika kalian udah ketemu hiring manager dan lain-lain, pasti ditanya, kalian pernah nggak sih ngerjain project langsung gitu ya? Apa project yang pernah kalian kerjain gitu? Terus suruh ceritain gitu ya. Makanya karena ini role-nya yang sangat bener-bener application banget, bener-bener technical gitu, jadi kalian harus punya lah minimal ya sedikit portofolio gitu kalau kalian mau apply ke sini gitu. Mulai aja dari yang simple dulu, misalkan coba searching di Kaggle, project-project yang dari basic dulu. Baru kalau misalkan mau lebih end-to-end, bisa kayak ya cari-cari sih di Google banyak, misalkan kayak ada suatu ide, terus kalian yang benar-benar bangun dari awal mau bikinnya kayak apa, kayak lebih open-ended question gitu, itu biasanya lebih dilihat bermakna. Lalu saranku selanjutnya adalah mulai bikin GitHub kalau kalian mau buat portofolio. Lalu bisa juga kalau yang suka nulis bikin Medium ya. Ini juga bisa stand out banget sih gitu. Selanjutnya yang kedua ini master the fundamentals. Ini kayaknya tadi aku udah sempat mention ya. Belajarnya jangan langsung loncat ke yang terlalu fancy banget gitu. Karena basic atau fundamental itu penting banget gitu. Yang aku alamin ketika interview di beberapa company waktu apply, semuanya pasti pertanyaannya itu basic banget gitu. Karena mereka cari yang basicnya kuat dulu. Ketika kalian punya basic kuat, mau belajar apa juga yang lebih advance itu lebih gampang gitu. Lalu yang ketiga ini tentang resume atau CV ya. Jadi aku sering banget ketika bantu review CV gitu, kayak ngelihat kesalahan ini sih, kayak kalian tuh mungkin sering terlalu banyak taruh technical jargon, tapi kayak gak ada cerita di situ loh. Gak ada kayak cerita project yang kalian kerjain. Misalkan, kalian tulis aja, oh aku ngerjain project, ngegunain
deep learning, metode apa, autoencoders, terus kalian pakai TensorFlow, PyTorch, dan lain-lain ya. Tapi apa gitu? Apa yang kalian kerjain dengan itu gitu ya? Masalah apa yang kalian selesaiin, result-nya gimana, impact-nya gimana gitu. Jadi jangan penuhin sama hal-hal yang technical aja, tapi kalian juga berusaha kayak cerita sesuatu di resume kalian gitu sih. Singkat aja, tapi intinya orang bisa lihat, oh ini yang kalian kerjain gitu. Lalu selanjutnya domain knowledge, oh ini juga sering di underestimate orang ya. Jadi ini penting banget nih, karena DA sama DS itu sekali lagi deket banget ke bisnis gitu. Sebenarnya DS itu kalau kalian tahu, dia itu 3 aspek besar ya, technical, IT gitu, coding, terus math, sama bisnis gitu, sama domain knowledge-nya sendiri gitu. Jadi kalau kalian udah tahu nih, kalian misalkan lebih tertarik ke finansial, atau lebih tertarik ke suatu bidang tertentu, marketing atau apa, belajarlah lebih tentang hal itu, supaya kalian juga bisa stand out gitu. Kalian juga ngerti banget kalau misalkan ditanya business problem, kalian bisa selesainya apa sih pakai data gitu. Selanjutnya communication skills. Nah ini juga penting banget sih, karena kita tuh banyak kerja sama stakeholders, harus bisa ngejelasin technical things ke orang-orang bisnis gitu, ke orang-orang non-tech. Cara latihannya kalian coba aja, misalnya kalian lagi ngerjain project Kaggle, terus coba deh jelasin ke teman kalian yang nggak ada latar belakang tech sama sekali gitu ya. Atau paling gampang sih jelasin ke orang tua kalian gitu. Aku biasanya latihannya kayak gitu. Mereka bisa ngerti gak sih gitu kan. Dan yang terakhir, ini understand concept. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang lebih pointless aja sih. Jadi kalau kalian benar-benar ngerti konsep dalam gitu di balik suatu algoritma, itu benar-benar pointless yang akan dilihat sama hiring manager kalian gitu. Oke, itu aja sih dari aku. Ini terakhir aja, ini quotes aja sih. Jadi intinya kayak ini dari Thomas Davenport, dia kayak co-founder di International Institute for Analytics. Dia bilang company itu pada akhirnya bakal punya big data gitu. Dan kalau kalian lihat company-company gede tuh semuanya sebenarnya tujuannya ngumpulin data gitu ya. Jadi kayak data tuh segitu pentingnya gitu. Ya, jadi kalau kalian memang tertarik data masih ragu-ragu, jangan khawatir, sampai future tuh pasti bakal dicari terus dan kepake terus karena data selalu ada gitu sih. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan insightful buat kalian. Oke, mungkin aku balikin lagi aja deh. Kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti kita punya Q&A session. Nice. Wih, mantap. Wah, keren banget nih, Mas Hanif sama Stefani. Ini kebetulan kita langsung masuk ke Q&A ya guys, tanpa panjang lebar, oke? Ini pertanyaan juga bisa dijawab sama semua orang nih, asik. Ini saya pernah menjadi rekan kerja Mas Hanif, wes. Saya kagum dengan cara Mas Hanif memimpin tim, gitu kan. Terus saya belum pernah menemukan atasan yang kayak Mas Hanif nih. Wih, ini ada yang memuji Mas Hanif juga nih. Siapa nih? Habis itu, bagaimana caranya menjadi lead tim data yang baik, gitu ya. Terus habis itu mungkin ada tips dan triknya untuk belajar atau mengajar. Nah, berarti ini kan bisa dijawab Stefani dari sisi yang tips and trick belajar atau mengajar ya. Kebetulan Stefani kan juga passionnya di ngajar gitu kan. Terus dari Mas Hanif juga sebagai data lead kan nggak cuma nge-manage nih Mas, tapi juga kadang menuntun ya, mengajar. Nah itu kira-kira bebas nih, siapa yang mau jawab dulu? Mungkin Mas Hanif dulu nih ya, yang udah tadi diuji nih sama mungkin ex teman kerjanya atau mungkin sampai sekarang masih teman kerja. Silakan Mas Hanif. Ya, jadi mungkin tips and tricks untuk mengajar. Jadi selalunya prinsipnya pas siapa aja yang masuk ke tim aku itu kita ya walaupun aku head dan segalanya, kita operate in a very flat hierarchy lah ya. Jadi jujurnya aku nggak peduli kamu intern ke ataupun data scientist, data analyst and all that, everyone will be treated the same gitu. Karena prinsipnya adalah semuanya datang dari background yang berbeda kan. Jadi everyone has their own value to the table gitu. Jadi environment-nya itu mesti agak open atau lebih terbuka untuk siapa aja untuk raise issue-nya. Jadi ada kalanya pas dilakuin contoh bina model dan segalanya, itu kan ada masalah nih gitu. Selalunya mereka kayak nggak pede deh, tapi nggak mau ngomong gitu.
Tapi pas kita roll out dan segala, ni Mas Hanif actually ada masalah dulu gitu. Contoh lah ya. Jadi ada environment di mana kayak team members itu bisa kemukakan kayak worry mereka lah ya. Walaupun mungkin mereka overthinking ataupun mungkin sebenarnya there's nothing to worry about gitu. Mungkin mereka cuma nggak confident aja. Jadi hal-hal kayak gitu kadang mereka hanya butuh teman untuk ngomong kayak Mas aku nggak pede nih untuk present ke CEO-nya gitu. Ya kan padahal mereka udah usaha susah-susah gitu. Contoh lah ya. Jadi lebih ke mereka butuh teman pendamping gitu sih kayak bagi motivasi ataupun bagi semangat karena dari sisi kerjanya aja itu sebenarnya udah oke banget gitu. Cuman ada kalanya masih belum masih belum pede gitulah ya intinya. So I think that kind of komunikasi sih menurut aku yang nombor satu yang selalu yang aku bisa lihat ataupun yang aku selalu appreciate lah ya from all my team members and also to other people kayak lebih ke komunikasi mereka dan keterbukaan mereka terhadap untuk komunikasi masalah yang mereka ada gitu. So sometimes I don't need positive feedback kayak wah ini kerjaan aku udah kelar gitu. Enggak ya. I need negative feedback juga. Masalah kerjaan aku nggak bisa kelar karena ada ini nih. Ada yang bisa bantu nggak? Sometimes I can help. Sometimes I need someone who's a bit more senior in the team to jump in. Coba deh diskusi dulu 15 menit gitu atau setengah jam. Gitu sih. I think one of the main takeaway from seeing all the different interaction with people itu komunikasi sih. Komunikasi dan interaksi di antara team members sama atasannya ataupun within sesama team members gitu. Most underrated skill ya Mas ya, kayaknya communication ya. Soft skill communication. Karena kalau misal kita punya kesulitan tapi kita nggak ngomong ya, orang mana bisa tahu gitu. I mean ya itu sih mungkin jadi teman-teman kalau misal udah berhasil masuk di satu company, jangan ragu untuk bilang bahwa misal saya masih belum bisa atau saya menemukan kesulitan di sini, so it's good for you to ask lah siapapun itu. Mungkin bisa dari teman, lead atau mungkin ya siapapun gitu. Dari Stefani nih mungkin menarik. Ya, Apa ini masih sama tentang yang data leader itu? Apa? Iya. Ini yang jadi kalau mungkin karena lu ini ya Steph ya terkait dengan learning apa tadi? Sorry bentar. Tips and trick untuk belajar atau mengajar kan Stefani sekarang itu banyak kan 1-2 tahun terakhir ya kerjaannya apa nih? Kalau nggak belajar mengajar benar nggak? Nah itu kira-kira nggak belajar mengajar. Belajar ya tipsnya apa ya? Menurutku sebenarnya role di data tuh memang yang ngebutuhin belajar banget gitu. Jadi kayak non-stop belajar sih, karena bakal ada segala sesuatu yang baru gak sih? Kayak terus-terusan aja ada yang baru gitu. Jadi kayak tipsnya apa ya? Mungkin kayak kalian anggap belajar itu investment gitu kan, buat diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak dibawa santai aja sih belajar. Kalian anggap aja, apalagi kalau kalian udah kerja gitu ya, kalian tuh kerja kayak belajar tapi kalian digaji gitu kan, gitu sih. Jadi kayak kita putar mindset aja, belajar tuh bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang kayak bikin capek gitu, tapi belajar itu buat diri kita, buat kita berkembang juga gitu sih. Kalau aku kayak belajar lihat mindset aja sih. Kalau ngajar ya, ini apa tips ngajar gitu ya? Tips ngajar, oke. Aku sih emang senang sharing sama ngajar gitu sebenarnya dari dulu juga. Jadi aku dari SMA udah ngajar gitu. Terus kayak karena aku selalu percaya kalau ngajar itu kita juga belajar dari orang yang kita ajar gitu. Jadi kayak ya sebenarnya ya bolak-balik sih. Jadi kayak ya aku senang aja sih, dan kayak mungkin tips kalau tips ngajar apa ya? Ya kalau kalian memang suka ngajar, passionate ngajar ya jalanin aja sih gitu. Aku bingung juga sih tips ngajar apa gitu. Oke. Kalau gue mungkin mau nambahin dikit ya guys. Kalau belajar tuh satu sih, jauhkan distraksi, bener nggak? Iya sih. Karena setahu gue pain points banget belajar adalah distraksi kan, kayak sosmed ya, notifikasi ya kan. Jadi kayak don't hesitate to misal airplane mode atau kalian do not disturb mode ya, apapun itu yang jelas kan jauhkan distraksi. Dan untuk mengajar itu satu mungkin jangan malu buat ngajar walaupun cuma tahu dikit, benar nggak? Karena ada yang pasti orang yang lebih nggak tahu dari kalian gitu. Jadi kalau kalian ngajar dari mulai kalian tahu dikit ya kan, nanti kalian tahu banyak ya bisa ngajarin gitu. Karena apa?
banyak loh orang di industri utamanya data ya, itu dia jago, tapi nggak bisa ngajar, benar nggak sih? Karena dia nggak bisa menyampaikan, nggak bisa komunikasi, nggak bisa membuat satu hal yang kompleks itu bisa jadi simpel dan diterima orang yang baru diajarin gitu, baru masuk ke situ, karena ya akhirnya orang pusing gitu kan, kayak itu apa ya, kompleks banget, padahal sebenarnya itu simpel gitu kan, bisa dibikin simpel gitu lah, mungkin yang bisa gue sum up ya. Mungkin one last question kali ya, apa namanya? Oke, ini mungkin dari siapa tadi? Dari untuk Mas Hanif mungkin ya. Can you explain the framework of why process of insights also be called diagnostic analytics ya? Mungkin Stephanie juga kalau mau nambahin bisa. Tadi Mas Hanif sempat nyinggung ya tentang terkait diagnostic analytics gitu. Iya, Silakan. jadi itu lebih ke the question of why lah ya. Jadi banyak yang mengatakan kalau kita nanya why-nya 5 kali, baru kita tahu sebenarnya masalah yang mereka ada itu apa gitu. Ya kan. Jadi diagnostic framework itu lebih ke pertanyaan. Jadi nggak semestinya why sih. I know it's a bit of a generalization, tapi sebenarnya intinya itu ataupun konsepnya itu adalah kita pengen tahu apa sih masalah mereka gitu. Karena contoh, kita mau coba deh naikin datanya ini gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan sebenarnya mereka butuh data ini untuk apa gitu. Itu yang pertama. Ini actually untuk apa? Terus kita nanya dulu, ini matrix yang mereka lihat sebagai successful matrixnya apa? Ya kan? Terus kalau mereka bilang, kita lagi lihat revenue nih sebagai matrix yang penting buat kita. Nah, kita nanya, kenapa revenue penting? Kenapa nggak conversion rate? Kenapa nggak sesi kita, trafficnya? Kenapa nggak siapa aja yang add to cart contoh? Ya kan, jadi itu lebih ke kita ada namanya intake gitu sih. Jadi kita ada sesi sama stakeholders untuk menanyakan sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu. Jadi diagnostic framework itu lebih ke untuk menanyakan kebutuhan dari stakeholders ataupun masalah, again ya, back to the actual problem that we are trying to solve, itu apa. Jadi sometimes business questionnya kayak, aku mau increase my conversion rate. Kan nggak good enough kan? Maksudnya itu vague banget. Conversion rate untuk vertical apa nih? Gitu. Jadi untuk yang funnel di atas, yang traffic ke masuk add to cart, ataupun kita lagi conversion rate yang dari add to cart ke payment nih, contoh lah ya. So itu kan dari situ kita break down the problem, ataupun kita tahu actually masalahnya di mana. Gitu. So itu baru satu layer kan. Jadi kita bisa breakdown lagi nih. Contoh dia mau tahu traffic ke add to cart gitu contoh. Nah, kita menanya lagi ada apa-apa mungkin hipotesa ataupun apa sih mereka mau lihat, adakah ada new promotion ataupun ada campaign yang mereka push notification mungkin yang mereka mau tahu effectiveness-nya gitu. Contoh lah ya. Jadi itu udah the second layer. Jadi kalau kita kayak kupas bawangnya gitu ya. Jadi kalau kayak the onion, kita bisa dapat sih tengahnya actually masalahnya apa. Karena selalunya stakeholders kan mereka malas kan jelasin, kayak mereka juga nggak tahu sometimes apa yang mereka mau tahu gitu. Jadi kayak kita itu peranan kita untuk menggali sih apa sih kebutuhan mereka sebenarnya. Gitu aja sih. Mungkin Stephanie mau tambah? Iya, setuju sih aku. Kayak aku juga sering kayak ketemu situasi gitu di mana kayak mereka ada suatu goal yang ingin dicapai, tapi kayak problemnya tuh sebenarnya apa gitu ya. Jadi kayak lebih ke problem statement definition kali ya, KF betul ya. Ya, jadi kayak bener sih itu penting banget soalnya kayak sebagai data scientist atau data analyst juga, kita sebenarnya yang tahu kayak tools apa sih yang bisa kita berikan gitu kan, kayak apa yang bisa kita bantu solve gitu kan. Jadi kayak kita juga sebenarnya membantu mereka untuk kayak yaitu ngelihat pain point-nya sama problem statement definition sih gitu. Setuju. Oke. Mungkin dari Stephen mau itu bertanya ya. Mungkin one last question lah boleh, karena Resian tadi. Oke. Saya Steven, saya dokter lulusan 2018. Oke. I just want to be short. Saya punya 4 pertanyaan. Saya sebagai mungkin futurist ya. Pertama, saya dulu pernah mau ambil data analyst, tapi ya kira enggak. Tapi I see it's a great point to be data analyst. I have 4 questions. Pertama ini, saya kan lihat kalau misalnya perusahaan itu datang bilang kayak kita punya lowongan kerja atau gimana. Sedangkan kalau perusahaan saya ini, kita perusahaan kecil, tadi itu udah hampir bangkrut, sekarang saya bisa kita naik omset pakai lipat, tapi itu masih kecil. So, I want to ask,
is there any kind of person that will do like a freelance but general analysis? Jadi kita mau nanya untuk quality kerja kita juga. Misalnya saya ngelakuin pembedahan gitu dari kecil, kita how to evaluate my job. Sometimes I do math, but we have to make a scorings and also market. Nanti misalnya market kita butuh apa gitu. Nah tipe orangnya itu kayak gimana? Kan kayaknya sih nggak mungkin kalau kita gaji orang ya. Saya aja dulu digaji di bawah UMR loh, saya ngaku 700.000. Sekarang kita bisa naik ke 4 juta. Klinik tadi bangkrut, sekarang jadi naik. Tapi ya maksudnya it's impossible I think. Jadi apa ada solusi mungkin? Some freelance atau apa, karena saya punya data bakal banyak sih, misalnya data infeksi, data working, oke. Number one question. Number two, saya pernah ngerjain juga penelitian, misalnya kayak penelitian kedokteran gitu, ya sorry to be said, many are bullshits and even proven 20 years later, it's gonna be a joke. So that's why I don't trust any data anymore. So, apa Anda pernah sebagai seorang data analis, di antara kalian itu ada punya pengalaman ini nggak? Sloppy and dishonest nasty data. So, ya, somehow bilangnya kita buru-buru kita kerjain gini and in next 20 years you're gonna be someone knows that that's a bullshit. Apa maksudnya kita ngomong terbuka aja gitu. Apa itu terjadi juga di sebagai data analis atau kalian bisa lihat. Oke. Number 3. Ini yang saya paling suka ini. Kalau kita kerja misalnya kita lagi evaluasi panjang luka atau misalnya akurasi tissue damage gitu. Tapi bisa nggak sih kita dalam satu model penelitian itu kita sambil ngelihat misalnya dengan grafik prediksi atau apa gitu, ada yang data yang unseen, jadi kita bisa work up ke depan. Kalau maksudnya saya selama ini kan pakai pendekatan, ya saya bukan data analis, jadi kita lihat gitu, baru kepikir. Tapi bisa nggak seorang as a data analyst yang tadi dijelasin, even to become co-pilot and also a technician, to see that unseen, because there are so many unseen in the world. I really like it. I really did that. And also, final question number 4. Because I like to study so many things. Kayak Mas Hanif bilang ya, banyak stakeholders like being an asshole. They just don't know what they would want, but they just want money. I'm not like that. I like to work. But have you ever feel afraid in yourself that this interested guy might take your job in the future? I mean, is that happening? And if so, it might be a personal issue, right? So that's why they start to hide in something. I mean, I want to be open, but as a personal things, have you ever felt that? I mean, have you ever felt that someone may take and fire you and okay, we're gonna do the job like China does. They just hire. So that's a 4 question. What kind of person stopping this honest data and see the unseen and also frightened to be overtook by someone? Oke. So yes, please. Oke Mas, mungkin kalau untuk yang pertama aku juga sekalian ini ya meng-enlight gitu dari sisi landscape-nya. Jadi kalau menurutku banyak sih orang-orang yang mau freelance. Karena apa? Dari teman-teman data analis pasti pengen, atau data scientist ya, pasti pengen punya portofolio ya. So you will find a lot of guys, a lot of people in LinkedIn ya, yang dimana yang with hashtag open to work ya, mereka pasti akan mau, apalagi dengan data yang real gitu ya. So I will agree that a lot of people that will solve your problem, even itu freelance atau mungkin intern gitu ya, let's say minimal ini fee gitu. Tapi menurutku dari sisi return kan nggak cuman dari sisi fee-nya itu aja, tapi I mean the real datanya itu loh buat mereka akan jadi portofolio yang bagus gitu. Nah, mungkin yang kedua sama ketiga dan keempat boleh Stephanie dan Mas Hanif mungkin. Dari Mas Hanif mungkin ngasih itu. Mungkin aku advise yang terakhir dulu ya. So I might afraid if people take our job ya, Dio, Stephanie. Please do lah ya. So we can move on to other things gitu. So it's a challenge to everyone. I mean like we are more than willing. So if let's say Stephanie, let's say people can do your RFM model, ya udah kamu bisa move on to more advanced stuff, NLP, deep learning, you know. So if let's say you take over my head of data, then I can maybe apply to VP of data, BCO or something, CDO, feel free. So what I'm trying to say here is that we build ourselves towards redundancy. Yeah, the cloud ecosystem ataupun whatever we do whenever we scale our work, so that we are not needed. Yeah, all the automation process means that we don't need to press the button for you. Okay, so it's automatically delivered for you, kan? So even what we are telling, and I think Stephanie will agree, because like that's the basic principle of all data professionals. Like whatever we do, we want to scale out, which means that we don't want to be there.
besok, let's say I move on to another company, or let's say Stephanie, somehow I join Dio, for example, Hello Doctor won't crumble in that sense, right? Because we built ourselves, even Gojek, it won't crumble just because Stephanie is not there or the whole data team is not there. Because we built all the infrastructure, we built system di mana kita nggak dibutuhin. Okay, we are trying our best to do that. So it's our in-deep principle for us to build something like that. So there's no fear, to be honest, because that's how we work gitu. Mungkin agak beda lah ya, di mana kalau kayak BD kan we hold on to all the partnership kan, relationship and all that. But for data is different. We build system, like what I said, we build system, we build processes di mana we scale out our work gitu. Maybe Stephanie mau nambah dulu sebelum kita address the last two questions. Setuju banget sih, memang kayak kita selalu kayak automate, kita scale up, automate things, jadi semua sistem juga udah ada, infrastruktur udah ada. Bahkan di Gojek itu orang kayak keluar masuk cepet banget gitu ya, perubahan cepet banget terjadi gitu. Jadi kayak itu udah hal yang biasa banget sih, dan kayak kalaupun ya bener sih, kayak nggak takut sama sekali sih, karena menurutku kayak kalau misalkan udah bahkan nggak butuh orang untuk kayak nge-monitor, kayak yang lain, itu berarti hal yang bagus gitu. Malah kita bisa kayak nge-scale out yang lain gitu kan. Gitu sih. Okay, so I think your second problem is, second question is more towards like, the data is bullshit and all that lah, yeah. I think that's the reason why we are having this webinar also. It's more of like, how can we build great data talent kan? So that whenever we showcase to stakeholders like you, for example, di mana like, hey, the first impression is that, oh, the data is bullshit. And I do have stakeholders di mana kayak datanya salah, within 5 minutes they will just exit the meeting. So it's we are working towards that, okay? And as a community, we want to showcase the right data with the right definitions, with the right understanding of why it matters to you. Right, that's the whole point of talking to the stakeholders untuk tahu kebutuhannya apa. Jadi pas kita tunjukin datanya itu, it's something that we have spoken before gitu, ya kan? So if let's say I spoken to you before yang ini martabak di sini kayak enak banget gitu, contoh lah ya, then when you already build that relationship and trust, you would trust your friend kalau dia rekomendasi martabak itu kan, as compared to some random person. That trust and that relationship that we build with the stakeholders is super important in order for us to know, hey, we are trying to solve your problem, right? So it's not like us against you and you against us, that kind of thing. It's like we collectively want to work together to solve your problem in that way. So whenever there's a perception that, oh yeah, the data is bullshit and all that, it means that the relationship is still not there. The trust and credibility is still not there with the data team or whoever is dealing with your data. And I think it's also on our part as a data community to work better, or at least to strengthen the relationship sama stakeholders kita. Gitu. That the onus is on us lah ya, so that the credibility is not there. Tapi ada juga yang still can't trust, then data don't lie kan. So companies are going data driven for a purpose gitu. Yep. So it's only a matter of time. Nice. So Stephanie, maybe Adio mau nambah? Kayaknya udah cukup sih. Jadi kayak mungkin semoga terjawab ya Mas Stephen, dan semoga juga bisa menyelesaikan masalah bisnisnya mungkin ya. Dan di situ aku juga mungkin tertarik sih nanti, misal katakan let's say setelah sudah ada yang intern gitu ya, mungkin dengan clear and concise objektif, dan mungkin dari situ juga pengen mengimprove gitu ya, dan data analisisnya juga. Nomor 3 tadi apa Mas pertanyaannya? Sorry, mungkin bisa diingetin lagi. Yang gimana caranya untuk lihat data yang nggak kelihatan gitu? Oh gitu ya. Ya mungkin kalau menurutku sih, kalau dari aku ya, itu sebenarnya tergantung dari data points-nya ya. Apakah data points-nya sudah di capture atau enggak ya kan. Jadi it's only matter of discovery sih, data discovery sih. Jadi kalau misal ada so many unseen data ya, kalau menurutku adalah kita harus melakukan prioritisasi gitu. Jadi which one that have the most impact gitu kan, ya kita monitor. Kalau misal impact-nya less ya, why we should monitor the less impact kan, kayak gitu sih menurutku. Jadi don't worry with the less atau unseen data, tapi kalau menurutku adalah worry lah pada saat prioritas kita nggak bisa dilakukan. Gitu nggak? Benar nggak Mas Ani? Ya, dan juga menurut aku kayak let's not talk about data lah ya. We talk about insights dulu. So even if I dump you with all the data that you have in your company, you don't know, you can't get anything value. But if I give you 3 lines,
insights di mana you can improve your business, I think you want to listen to me more. As compared to me giving you 1 million rows of data from your company. Yes. So True, it's true. the insights that matters and not the data, right? That's the unseen that you're looking for. It's not unseen data, we call it insights. That's the insights that you want to get from your data, and that's what we call the unseen. Oke, nice. Mungkin aku summary beberapa poin ya dari Stefani dan Mas Hanif, dan kita langsung mungkin nanti terakhir sesi foto, dan jangan lupa teman-teman isi webinar feedback formnya ya, karena kita pengen juga improve ke depannya, dan memang misi kita ya memang close the gap dan building bridge ya between talent sama industri kayak gitu kan. So dari Mas Hanif tadi itu sebenarnya ngomongin soal importance of data within business ya, kayak apa yang diomongin Mas Hanif itu sebenarnya landscape-nya sangat luas di data, dan kayak mungkin dari teman-teman yang baru jadi data talent atau entry level gitu ya, atau senior mungkin bahkan nggak melihat itu, dan poin-poinnya bagus-bagus banget, dan tools yang tepat dalam memulai jalan kita di dunia data itu ya kalian coba lihat. Dan dari sisi interview ya tadi dari Mas Hanif sendiri dan Stefani itu sama-sama punya poin-poin tertentu, dan menurut gue itu seriously it's very good gitu ya. Jadi kayak gue jadinya ngerti gitu sekarang kenapa sih Mas Hanif dulu kayak nge-shortlist gue, oh berarti ini yang bener gitu ya, ini yang enggak. Dan menurut gue juga mungkin gue nambahin sedikit dari sisi evaluate frequently ya. Jadi kayak kalian jangan melakukan hal yang sama kalau kalian tahu it doesn't work. So basically kalau misal kalian interview dan gagal ya, kalian cari tahu kenapa gue gagal gitu ya. Dan as anyone else gitu. Dan LinkedIn is very wide gitu ya. Jadi kayak kalian bisa add someone and message dia baik-baik kayak, Mas mau nggak jadi mentor saya, atau Mbak mau nggak jadi mentor saya punya masalah ini gitu ya, dan konsultasi sama dia. Nggak akan ada lah, dan sedikit orang lah yang mungkin mengacuhkan itu ya. Pasti kalau misal ada yang bisa dibantu pasti akan dibantu gitu. Dan mungkin ada beberapa poin juga yang tadi kayak jangan bertele-tele, terus mungkin juga fokus kepada ini ya, dari sisi project itu kayak penjelasannya gitu. Jadi nggak kita tuh pengennya ngasih story yang mungkin lengkap, tapi itu tuh kayak mungkin dari sisi hiring manager juga punya waktu yang terbatas kan. Jadi dari situ kalian langsung put the context aja langsung, dan kayak ibaratnya being honest itu juga important ya dalam interview. Dan beberapa hal yang harus di-highlight, soft skill, domain knowledge, dan technical skill itu penting. Jadi jangan sampai timpang. Tiga-tiganya harus dikejar. Terus usaha yang dilakukan untuk mencapai ke sana itu perlunya basic knowledge. Ini juga di-highlight sama Stefani. So ya both speaker di sini align, dan bahkan nggak ada koordinasi. Dan kayak it happens berarti di industri dong, proven gitu ya. Kita adalah seorang head atau teknisi, jadilah proaktif ya. Tadi ada ilustrasinya di situ, dan ini bisa di rerun juga kayak kan. Terus perlunya reminder terkait data dump versus insight gitu ya. Terus simplicity versus complexity, scalability of work, supplier versus advisor, and what's the impact ya kan, impact. Jadi karena data itu data talents ya, dan data guy, data positions itu mereka kerja outputnya apa? Outputnya mengimprove the business gitu. So it's not like kita research aja gitu, kita bukan researcher ya. Jadi kayak data scientist sama researcher is very different. So fokus kita adalah improve the business metrics kayak gitu, impact ya, gitu sih. Terus dari Stefani itu adalah tadi udah menjelaskan kenapa sih sebenarnya kayak data position itu dibutuhkan ya, data analyst, data engineer, data scientist gitu ya. Dari situ udah dijelaskan beberapa hal, kayak 4 dari 10 unicorn startup itu ada di Indo, terus roadmap Indonesia 4.0 lah, terus digital economy. Jadi dari situ kita berkontribusi ya buat bangsa kita juga untuk menjadi lebih baik. Dan juga dari situ kalau misal kita sekarang start, mungkin kita nggak tahu kan 10 tahun lagi kita jadi apa. Bisa jadi kita jadi kayak Mas Hanif gitu kan, head of data. Mungkin baru start sekarang. Bisa jadi juga jadi chief data officer, siapa yang tahu, start dari webinar ini gitu kan sih. Seru banget ya sih. Dan bisa jadi kalian juga punya perusahaan sendiri atau anything lah, anything could happen ya kan. Terus abis itu mungkin dari tadi juga Stefani meng-highlight ya perbedaan role dari DS dan DA, dan kalian juga harus tahu itu clear and concise. Kenapa? Karena untuk kalian punya objektif harus clear and concise, dan dari situ kalian trace back dong gitu kan. Kalian trace back dari sisi gue harus melakukan step A, B, C, D, E sampai gue sampai ke objektif gitu kan.
And then tadi juga Stefani menjelaskan terkait dengan real case di Gojek, and I mean it's very practical, it's very insightful ya, karena dari situ kalian bisa punya gambaran, oh ternyata DA sama DS tetap apa ya, mereka bukan kerja di ini yang berbeda gitu, tapi tetap di situ dan berkolaborasi kayak gitu sih. Sama skill yang dibutuhin juga tadi ada beberapa yang di X dan ada yang dicentang gitu ya, itu kalian ingat baik-baik ya, dan ini juga di real life di YouTube by the way. Dan learning platform zero-nya Stefan ini menurutku sih sangat insightful, dari mulai learning the fundamentals sampai dengan kayak yang fancy-fancy gitu, terus bikin portofolio juga mungkin di Kaggle dan lain sebagainya. Dan aku setuju juga soal apa namanya kayak menjelasin meng-explain portofolio kalian tuh ke orang tua atau teman dekat yang mungkin bisa ngasih feedback, karena apa, mereka tahu itu sedikit bahkan nggak ngerti apa-apa ya soal misalnya landscape gitu job kalian, tapi kalau kalian bisa menjelaskan dengan clear and concise sampai mereka ngasih feedback, itu berarti bagus. Dan kesalahan pemula itu juga salah step, dan mungkin juga tadi juga ada beberapa tips dari Stefani agar outstanding, minimal punya satu portofolio, paham basic knowledge agar lebih gampang untuk belajar yang advance, ceritakan masalah yang pernah dikerjain, terus domain knowledge dan skill komunikasi ke orang-orang tech gitu ya. Terus pahami konsep di balik satu algoritma. Itu aja sih paling. Jangan lupa isi webinar feedback form-nya. Terus next kita ada apa gitu ya, next kita ada program akademi ya. Jadi program akademi ini membantu kalian banget buat solve the practical gap gitu ya. Jadi idenya apa? Idenya adalah kita bisa self learning dimanapun, tapi kalau bikin portofolio lebih baik dibimbing oleh mentornya gitu kan. Jadi kayak apa sih yang lagi ngetren di industri gitu ya, apa yang tools yang harus gue prioritasin belajar gitu kan. Nah itu kayak gitu kita wrap up jadi satu inisiatif program namanya akademi, dan ini 4 minggu. Dan teman-teman kalau memang tertarik ya, dari teman-teman mau career shifting, teman-teman mau kayak baru fresh grad nih pengen jadi data talents, dan mungkin teman-teman di situ juga pengen upgrade karir, teman-teman bisa ikut program akademinya. And tanpa panjang lebar kita tutup webinarnya dan kita sesi foto dulu. Oke Zaz, kita foto yuk. Ya guys, diduin semua videonya. Sorry. Gue bakal screen capture, and mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh screen capture dan upload di sosmednya juga asik kali. Blank Space juga punya Instagram, _IO. Oke, kita ini ya foto 1, 2, 3. Bentar. Oke, satu lagi. Yang mau foto pakai HP juga boleh nih. Yuk, kita foto pakai HP. Ya, 1, 2, 3. Thank you guys. Gitu aja ya buat hari ini, dan next week kita bakal kedatangan Gradi ya, data scientist di Tokopedia. Cuman mungkin publikasinya belum, dan besok di weekend kita juga ada workshop terkait dengan data engineering and data analysis gitu. Jadi see you